Oke, sudah mulai live streaming, teman-teman. Isa dan Probo ya masuk. Gak apa nih, kita ngobrol dulu beberapa menit. Bikin mic dibuka dulu aja. Oke, oke. Lagi di rumah masing-masing nih, teman-teman. Ini lagi di luar, tapi aman, tapi masih. Oh, kalian berdua di luar. Enggak, saya Mas Bobo di rumah, saya lagi di luar, lagi ngopi. Oh ya. Jadi sebelum kita mending ngobrol tentang ini dulu aja ya. Tujuan ini dibentuk dulu ya. Jadi biar paham dikit lah. Oh, ternyata suaranya masuk ya ini saya. Oh iya, iya. Aman, aman. Tak mute dulu, nanti kalau mau bicara tak buka lagi. Ya. Jadi awal kita mendirikan speaking club itu sebenarnya dasarnya karena dulu waktu kuliah ada semacam organisasi bahasa Inggris yang sangat membantu. Jadi pertama kali itu saya join di kampus di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya membantu sih, cuma nggak bisa membuat maksimal gitu loh. Hanya sekitaran yang dibahas hanya sekitaran debat saja kan. Terus gabung ke kampus lain, Universitas Brawijaya tetap sama aja ya, nggak jauh beda. Tapi setelah itu ada temen atau kenalan yang ngasih tahu kalau di Malang itu ada sebuah komunitas yang dibina oleh beberapa orang Amerika, ya kan. Mereka memberikan fasilitas kita nonton bareng film, ya kan, yang dipilihkan mereka setiap hari Jumat malam habis maghrib jam 18 sampai selesai. Selesainya biasanya jam 20-an. Kok jam 20, jam 22-an. Jadi kita nonton film kan lama ya, 2 jaman ya. Habis itu diskusi 1 jam sampai 2 jam. Jadi total 4 jam. Setiap hari Jumat. Dan nggak hanya kita nonton aja, tapi juga mereka ngajak, nggak hanya sekedar watching, ya kan? Isinya watching. Habis watching kita discussion, ya kan? Discussion dari topik dari film itu. Setelah itu juga kita di beberapa kegiatan lain si orang-orang Amerika ini, orang-orang Amerika beneran ya, Native American. Mereka mengajak kita untuk hangout bareng. Hangout beneran hangout. Jadi kita nongkrong sama bule-bule Amerika. Dari situlah kita beberapa orang yang nggak bisa bahasa Inggris akhirnya termasuk saya sendiri juga akhirnya bisa lumayan lancar. Yang mungkin nilainya sebelumnya cuma dapat 2 atau 3 ya kan. Setelah gabung ke komunitas native speaker dari US tadi itu akhirnya ngomongnya bisa lumayan lancar ya. Nilainya dapat 7 lah. Mereka sangat konsisten dari saya 2007, 2008 lah ya, 2007, 2008 gabung, sampai 2013 terakhir ke Malang itu tetap ada gitu loh. Tapi nggak tahu sekarang kayaknya sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Dan wah ini keren banget gitu. Dan yang bikin kayak gitu nggak ada gitu loh. Yang bikin itu nggak ada, akhirnya ya setelah itu ya bahasa Inggris saya semakin menurun, terutama untuk speaking ya. Terutama untuk speakingnya semakin menurun. Itu online apa offline Mas Bobo? Online, offline. Kita datang ke mana? Ke Jalan Dieng. Tahu Jalan Dieng nggak? Jalan Dieng itu kampus Unmer, sekitaran kampus Unmer. Dan ada 2 lokasi sih tempatnya si orang-orang Amerika itu. Ada Jalan Dieng dan satu lagi perumahan Puncak Tidar Malang, dekat kampus Unmer juga gitu. Perumahan elit. Jadi perumahan elit di Malang itu ada 2 ternyata. Perumahan Araya sama perumahan Puncak Tidar ini. Saya pikir dulu tuh dia apa di Malang itu cuma ada satu aja, Araya itu, perumahan Araya dekat Terminal Arjosari. Ternyata ada 2. Ada satu lagi namanya perumahan Puncak Tidar. Mungkin yang pernah ditinggal di Malang tahu ya, Prof.
Perumahan Puncak Tidar, perumahan elit intinya. Nah, mereka diskusi di sana gitu loh, dan mereka mengajak kita untuk datang ke sana, difasilitasi kita nonton film sambil kita makan-makan sepuasnya. Makanannya nggak sekedar snack aja, makan makan beneran ini. Makan beneran, dan setiap kali ada event-event seperti US Independences, ya kan, apa namanya, Halloween, terus apa namanya, November itu hari apa itu, Natal, semuanya pokoknya event-event yang orang Amerika ada, itu selalu mereka mengadakan acara. Ya otomatis kita datang lah ya, yang suka, yang pengen punya passion bisa speaking ya, terutama kalau kita cuma reading aja atau listening gampang, nggak perlu datang ke sana. Itu benar-benar membuat speaking level saya itu benar-benar melompat jauh, tinggi banget, jauhnya tinggi pokoknya. Sebelumnya kita ngobrol sama orang-orang Indonesia, sekarang ngobrolnya sama orang native ya US. Dan ketika sudah terbiasa dengan native US, suatu ketika ada orang UK datang ke sana gitu. Orang UK beneran orang UK, nggak hanya sekedar UK England ya, tapi beberapa dari Scotland juga ada. Ternyata kalau kita belajar native US itu, kedatangan orang UK itu benar-benar akhirnya nggak bisa paham. Pengucapannya ada beberapa perbedaan, ya kan? Seperti dance jadi dance gitu-gitu, put jadi bat jadi boot. Beberapa orang UK tuh bilang bat itu boot loh. Aneh kan? Bat bat jadi boot, cup jadi cup of tea jadi cup of tea. Kalau kita nggak terbiasa kan nggak bakal tahu gitu loh. Ya kan? Cup of tea. Cup of tea beneran, cup of tea. Boot, bat, boot itu. Jadi ya mereka orang UK menyebut celana itu trouser, kalau orang Amerika pants gitu-gitu kan. Kalau kita dia cerita apa gitu jadi nggak paham, asli nggak paham. Jadi ngeblank dulu tuh ketika ada orang UK datang. Ya, jadi dari pengalaman itu makanya kita akan bentuk biar nggak serumit yang di Malang. Di Malang kan harus ada kita datang ke sana ya kan, nonton film panjang banget, makanya dibikinkan online gitu loh. Dan difasilitasi sama Mr. Ikhwan sebagai dosen bahasa Inggris. Dosen bahasa Inggris ya, bukan sekedar dia pernah tinggal di Eropa selama 7 tahun, enggak. Dia tuh dosen bahasa Inggris yang pernah tinggal di Eropa gitu. S3. Dan sebetulnya ada lagi guru SMA namanya Mr. Zainal. Beberapa kali diskusi tentang apa namanya, tantangan di Indonesia itu sebenarnya ada dua. Gimana caranya mendapatkan lapangan pekerjaan, ya kan? Yang kedua, tantangan berikutnya apa? Penghasilan yang minimal. Indonesia itu dua sebenarnya permasalahannya, lapangan pekerjaan, ya kan? Yang kedua, penghasilan minimal atau minimum ya, yang benar. Penghasilannya minimal banget lah, ya, nggak masuk standar bahkan. Nah, dari situ kemarin tuh ngobrol sama Mr. Iwan juga. Nanti Mr. Iwan juga akan men-sharingkan pengalaman dia mendapatkan scholarship itu gimana. Karena tujuan komunitas ini dibikin itu dua gitu loh, goalnya dua. Pertama, kita dapat remote job ya kan, yang penghasilannya itu nggak main-main, bisa dimulai dari 300 sampai 500 dolar ya kan. Apapun bidangnya, kecuali bidang kuliner atau bidang kesehatan nggak bisa dibikin remote job ya. Jadi kalau teman-teman yang ada dari dunia kesehatan atau dunia kesehatan, dunia kecantikan, dunia kuliner itu nggak bisa. Tapi selain itu kayaknya bisa. Bahkan bisa dipastikan banyak bisanya gitu loh. Kayak, oh saya dari jurusan matematika bisa masuk ke data science. Oh saya dari jurusan bahasa Inggris bisa jadi editor majalah. Editor majalah itu bisa gitu loh. Ya itu sosiologi nggak tahu kalau sosiologi. Sosiologi nggak tahu. Bisa dibikinkan remote job nggak gitu loh.
Terus bidang saya di bidang programming, bisa desainer, bisa dan banyak hal lah intinya. Nanti makanya kita bakal nggak selain kita diskusikan sebuah movies ya kan, tapi juga kita mendiskusikan uh, proses dan progres untuk mendapatkan dua hal tadi apa gitu loh. Oh saya mau fokus dapatkan scholarship, nah nanti bisa sharing sama Mr. Ikhwan gitu-gitu. Tapi di luar jam sesi ketika kita nonton film ya. Jadi kayak kita pertemuan itu mungkin seminggu 2 kali. Nah, tapi kayaknya kemarin Senin sore kemarin saya diskusi sama Mr. Iwan, dia sanggupnya itu seminggu sekali aja waktunya gitu loh. Kalau seminggu 2 kali kayaknya belum dia. Tapi saya pinginnya ada yang membantu. Nah, dia menyarankan dari nanti beberapa mahasiswanya dia yang dari jurusan bahasa Inggris mau membantu gitu loh. Tapi yang kita bicarakan nanti bukan di film lagi, tapi lebih ke kita harus membuat project fiktif atau dummies project ya kan. Seolah-olah kita bekerja remote. Gitu. Kenapa? Karena kita akan mengajak nggak hanya yang sudah bekerja ya kan, tapi juga mahasiswa dan anak-anak SMA yang mau dapat kerja remote. Kan kalau sudah umur 17 tahun ke atas itu bisa kerja remote. Dan nggak seperti kerjaan di Indonesia yang harus persyaratan kampus lah, persyaratan harus S1 gini-gini nggak. Kalau di luar negeri ya kan, di negara-negara maju itu persyaratannya cuma bisa komunikasi ya kan. Komunikasi nggak hanya sekedar bahasa Inggris ya. Komunikasi dalam arti presentation dan apa discussion, gitu. Bisa mempresentasikan apa kerjaan kita dan kita dituntut bisa harus berdiskusi dengan tim, baik dengan coworker, manager, supervisor itu. Jadi speaking club itu sebenarnya bukan wadah untuk bisa belajar bahasa Inggris saja, tapi benar-benar ilmu komunikasi itu sendiri. Ya kan? Biar apa? Ya biar mudah mendapatkan remote job dengan penghasilan yang nggak sekedar ratusan dolar, tapi juga ribuan dolar. Ini semuanya, ini untuk semua kalangan dan nggak terbatas hanya untuk kita aja. Nanti saya buka untuk semua semua kalangan, anak SMA, anak mahasiswa gitu loh. Dan setiap Rabu nanti kita sharing progresmu apa gitu loh, progres. Kita bikin sebuah ini dulu aja gitu loh. Ibaratnya nggak mungkin lah. Misalkan Probo punya skill di Excel, nggak mungkin dia menerangkan progres Excelnya dia ke saya, nggak mungkin. Kenapa? Karena saya nggak bakal paham detailnya. Cukup mungkin kita bikin beberapa project yang kaitannya dengan bahasa Inggris seolah-olah itu project dia gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Jadi seolah ini kerjaanku, prosesku dan progresku sampai sekarang seperti ini gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak ada tahapan yang kita kerjakan, kita lalui dan kita presentasikan. Nah, itu yang seru ya teman-teman. Jadi kemarin saya diskusi sama Mr. Iwan itu, ya kalau presentasi project itu menantangnya apa? Ketiga tenses dipakai semua. Simple present, simple past, sama simple future. Ya enggak? Jadi kan kita membicarakan masa lalu, terus membicarakan saat yang kita kerjakan, yang habit kita yang kerjakan apa, dan ke depan apa gitu loh. Ya enggak? Menantang enggak? Jadi nanti gitu. Nah, project apa yang seharusnya kita bikin? Nah, pertanyaannya kan itu kan. Kita cukup bukan skill kita. Kalau kita menjelaskan tentang skill kita, mungkin teman lainnya nggak bakal paham. Saya menjelaskan tentang bidang saya di bidang programming misalkan ya, teman-teman nggak bakal tahu gitu loh. Bahasa pemrograman itu apa gitu, ya kan? Nggak bakal paham. Mungkin yang saya jelaskan nanti proses untuk mendapatkan remote jobnya saja gitu loh. Oh saya sampai di sini, nggak apa kita mulai dari magang dulu gitu loh. Jangan berambisi untuk langsung ke full time. Dapat magang dulu, gaji di bawah $300, ya kan? Untuk memperbanyak portofolio gitu. Terus dinikmati dulu. Nah, setelah itu cari juga misalkan ada freelance, ambil dulu per project gitu, ambil dulu. Lalu setelah itu matang, baru kita masuk ke ranah yang full time beneran dan di perusahaan global beneran. Gitu. Sementara kita cari yang lokal dulu nggak apa-apa gitu loh. Untuk mengasah feeling, oh kerja remote kayak gini ya gitu loh. Harus harus komunikasinya harus bagus, harus disiplin, ya kan? Disiplin benar. Kita kita meetingnya jam 8 ya kita jangan meeting datang jam 8 lebih gitu loh. Itu sudah kayak red flag bagi perusahaan.
Apalagi kalau masa probation, aduh itu sudah ini gimana sih anak ini datang telat dulu ya. Beda dengan kerja offline lebih kita seperti ada ruang untuk menuju ke sana lebih enak. Tapi kalau apa online itu seperti malas nanti dulu lah gitu, rebahan dulu lah gitu. Setelah dikit nggak apa-apa lah gitu. Ya nanti itu bisa dihindari lah. Kalau ingin dapat kerjaan remote dan bisa tinggal dimanapun kalian suka gitu loh. Misalkan saya suka tinggal di Bali. Nah, nanti juga bakal jadi contoh juga ketika saya mendapatkan kerjaan remote dan saya akan pindah di Bali beneran. Ini beneran, saya akan pindah di Bali, tinggal di Bali. Kan Probo juga pengen pengen tinggal di Bali, suka dengan Bali. Jadi ya kita akan coba gitu loh. Nah, step by stepnya mungkin saya akan sharingkan nanti kalau sudah ada gitu loh. Kemarin sudah bisa menyelesaikan tantangan mengerjakan bahasa pemrograman yang menjadi standar global seperti TypeScript dan React. Ya. Nah, itu selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan nanti, gimana cara dapat magang dulu gitu. Jadi nggak usah terburu-buru teman-teman. Gitu. Itu yang akan kita diskusikan setiap hari Rabu. Ya kita sharing lah gitu loh. Progres kita mendapatkan remote itu apa gitu loh. Gimana? Kita sharingkan ke teman-teman yang lain gitu. Biar teman-teman lain juga pada apa namanya? Pada termotivasi gitu. Tujuannya kita bikin komunitas ini kan itu. Ya enggak? Oke ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita membahas project fiktifnya kita buat, ada apa gitu. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Ya, aku dulu pernah sih coba-coba apa lamar apa untuk remote job kayak gini. Dulu sih. Cuman lupa aku pakai aplikasinya apa. Masih banyak sih di HP masih ada beberapa. Cuman ya nggak ada pernah yang nyangkut gitu. Nggak ada pernah yang nyangkut. Nah, itu apakah yang semacam kayak gitu yang dimaksud Mas Yesa itu kayak gitu atau gimana? Ya betul. Lamarnya di mana, melalui platform apa atau gimana? Benar, saya sharingkan beberapa link Hmm. untuk remote ya. Kemarin saya cari itu nemu ada 9 web untuk remote yang sudah saya kurasi. Istilahnya kurasi ya. Kemarin saya mengajukan beberapa film yang dari UK sama Mr. Ewan dikurasi karena terlalu vulgar ya. Dia nggak setuju ternyata. Makanya ini istilahnya saya kurasi juga untuk beberapa website yang mungkin kita huntingnya di sini gitu loh ya. Sebentar. Kita huntingnya di beberapa website ini. Nah ini. Terus adakah hubungan antara platform itu atau website itu dengan Damis Project ini gitu? Damis Project beberapa yang kita bikin 4 itu seperti habis ini kita jelaskan Duolingo terus Memres. Duolingo itu dipakai untuk persyaratan sertifikasi bahasanya. Oke. Duolingo dipakai untuk sertifikasi bahasa. Jadi semakin gajinya tinggi, beberapa negara maju itu minta persyaratan visa juga dan sertifikasinya harus level ini gitu. Gitu. Kalau pengen gaji yang ribuan ya, tapi kalau gaji ratusan belum lah. Belum. Karena masih junior itu dianggapnya belum bisa diberi apa ya, tanggung jawab yang lebih ya. Jadi makanya persyaratannya beberapa masih gampang. Tapi kalau yang tingkat lanjut, wah persyaratannya lebih ketat. Nah ini kelihatan nggak saya sharing? Nah ini beberapa bahkan nama domain namanya, nama websitenya itu sudah ada kata remote-nya ya. Seperti remote.ok, we work remote, remotive, just remote, gini, remote hub, ini remote.co, nodesk, working nomad. Ya. Ini kalau kita klik itu sudah muncul ke link yang dituju gitu lah. Ya, kita coba satu dulu ya. Nanti kelihatan kayak ini. Remote.ok.
Jadi biar ada gambaran dulu. Remote. Oke. Oke. Nah, oke, saya sharingkan dulu. Nah, ini salah satu, nanti bisa saya kirim linknya untuk bisa dilihat lebih detail ya, kayak ini ya teman-teman. Jadi kayak seperti ini, dia benar-benar yang masuk sini itu kerja yang sudah bisa remote gitu loh. Misalkan lokasi di mana lokasinya gitu loh, worldwide. Atau misalkan yang paling gampang dulu apa ya, Australia lah ya. Australia itu kan dari zona waktu itu lebih enak untuk kita, ya kan? Atau Singapura gitu. Singapura dulu lah. Nah, Singapura. Nah, ini bidang saya banget nih, senior view developer. Ya kan? Apa persyaratannya gitu loh. Nah, ini kita baca. Nah, ini. Nah, persyaratannya harus 4 tahun, ya kan? Bisa JavaScript 2 tahun. Nah, TypeScript. Nah, kemarin yang saya sudah bisa mengerjakan project TypeScript. TypeScript itu ini mengerikan ini. TypeScript itu berarti mobil itu harganya mahal banget intinya, TypeScript itu. Dia seperti Mercy lah. Jadi kalau kita pakai Windows ya, semua aplikasi desktop yang di Windows sekarang itu pakai TypeScript. Mengerikan ya. Jadi Windows itu sekarang memonopoli satu bahasa ini. Windows itu sekarang seperti dibikin kayak iOS ya kan, dan kayak Android. Jadi dibikin seperti TypeScript. Jadi kalau Android namanya bahasanya kalau iOS namanya Swift, ya kan, kalau Android lupa saya namanya. Bentar. Kotlin. Nah, kalau untuk desktop, aplikasi desktop yang biasa dipakai teman-teman, apa namanya? Windows ya. Karena saya nggak pakai Windows lagi sekarang, saya pakai Linux. Bahasanya pakai TypeScript gitu loh. Semuanya. Nggak tahu Microsoft itu dia membuang apanya investasi berapa puluh berapa ratus triliun untuk mengembangkan TypeScript ini. Dari mana? Dari JavaScript dikembangkan jadi TypeScript. Nah, ini kita bisa lihat syaratnya apa aja. Nah, bayarannya juga nggak main-main gitu loh. Bayarnya 50 sampai 160 ribu per year. Jadi kerjaan di luar negeri itu nggak seperti kerjaan di di lokal Indonesia ya, yang gajinya tuh negonya kita tuh negonya di akhir gitu loh. Nggak dipampang di depan gitu loh. Kebanyakan gitu ya. Tapi kayaknya sekarang beberapa portal itu sudah menampilkan gajinya. Nah, meskipun ini Singapura, ternyata Singapura juga ngikutin US gitu loh. Hitungannya setahun gitu loh. Untuk level junior bayarnya 50.000. 50.000 US dollar ya, US Singapura kayaknya ini. Dolar apa Singapura sih? Ini simbolnya simbol dolar Amerika. Seperti ini. Nah, tinggal kita apply aja gitu loh. Saya belum bikin akun, jadi ya nggak bisa masuk gitu loh. Nah, ya kan, belum bikin akun. Nah, jadi dia diarahkan ke link ini, ke link di sini gitu loh, lemon.io gitu-gitu. Jadi kalian bisa cari misalkan saya bidangnya apa, atau salary dulu. Bidang dulu aja ya, kalau salary ngikutin lah. Search apa bidangnya ya? Bidang apa namanya? Non-tech? Nggak kelihatan. Nunggu. Belum kelihatan ya. Mm-mm. Nah, ini sudah kelihatan. Kelihatan, teman-teman? Iya, kelihatan. Misalkan Excel, kan teman-teman bisa Excel. Nah, atau data analis ya, data analis lah, data analis. Data analis itu kan nggak harus anak matematika, tapi kalau data science, nah itu harus matematikanya harus jago. Data analis itu rata-rata cuma pakai Excel. Nah ini, data analis. Ini di mana ini? United States. Data analis, United States. Nah ini.
tapi nggak dikasih tahu seberapa detail dia anunya. Jadi kita diarahkan ke link lain gitu loh, apply for this job. Nah, di sini. Ini saya belum login ya, jadi belum tahu detailnya di dalamnya apa. Belum daftar. Jadi belum tahu lah. Pokoknya intinya di situ. Nah, ini. Jadi ketika tadi masuk ke linknya, jadi dia belum masuk diarahkan link untuk daftar. Jadi saya belum daftar. Gitu. Ini kemarin saya hanya mencari informasi tentang ini aja gitu, beberapa portal untuk khusus remote beneran. Kalau portal kerjaan banyak, tapi portal khusus remote gitu dikit ya. Tapi ternyata saya cari juga yang domainnya remote aja sudah banyak gitu ya. Nanti bisa dicari sendiri, misalkan ini saya coba lagi, we work remotely, copy, kita cari-cari. Nah, nanti kita bisa infokan ke komunitas ini untuk ya maksudnya ya biar dapat info gitu loh. Oh, saya dapat dari sini dengan gaji sekian gitu. Kan enak. Find job. Nah, kayak seperti ini. Misalkan kita cari data analis. Data analis sih keren banget nih. Data analis. Udah enggak? We work remotely, remotive. Bentar, saya cari lagi remotive. Ini yang remotive. Ada yang masuk lagi nih ya. Oh, Mas Haris masuk, Mas Haris. Ini kategorinya apa? Teman-teman bisa milih apa ini? Writing. Kalian apa? Copywriting, Excel? Excel? Udah nggak Excel ini? Bisa nggak ya? Microsoft Excel ya? Microsoft Excel. Diarahkan ke software developer. Apa ya nama skill dari teman-teman yang lebih enak bisa diterjemahkan apa? Data analis lagi, ya enggak? Oke, seperti ini ya. Gimana? Ngerti dikit-dikit ya? Halo? Gimana? Ambil ngobrol aja dulu. Gimana? Data and analysis. Halo, halo.
Sorry. Data entry ada kan lo, data entry kan. Bidang kalian ini kayaknya namanya data entry kan. Benar nggak? Gini Mas, ada pertanyaan bentar. Halo. Halo ya. Jadi kan nanti project nanti kan seminggu rencananya 2 kali ya kita nganunya ketemuan itu apa namanya meetingnya itu. Nah, Iya kah? iya betul. Itu kalau Nah yang bisa terus ya. Kalau yang bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. maksudnya itu pas kita itu apa tadi presentasiin progres itu gimana ya? Kita join maksudnya. Progres salah satunya progres yang kita ini kerjaan ini salah satunya ya. Tapi itu nantilah. Maksudnya yang poin pentingnya bukan di sini aja gitu loh. Ini salah satunya ini. Jadi kita memberitahu tapi dengan bahasa Inggris ya. Oh, saya sudah mencari di sini, saya dapat ini, tapi ini masih belum ada panggilan gitu. Ngerti nggak? Maksudnya kan sebelum masuk ke situ kita kan harus kayak persyaratan nanti perfect bahasa Inggris gitu dulu nggak sih? Iya, betul. Oh berarti ini mungkin kita jalan dulu beberapa lama sampai mungkin kita itu udah lancar, bisa dibilang lancar gitu. Setelah itu baru masuk ke yang ini ya. Tapi teman-teman ingat ya, teman-teman ini sudah saya anggap sebagai junior yang layak masuk kerjaan remote. Beneran. Kerjaan remote itu levelnya seperti itu. Level junior ya. Level internship, level junior. Ya seperti kalian-kalian ini. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau pengen mencoba untuk spekulasi, namanya juga cari gini kan spekulasi, nggak apa-apa gitu. Ya kan. Sekaligus melatih interview. Kan nanti kalau dipanggil itu kan ada interview. Nah, ini kesempatan banget. Kan ada skill juga data entry kan? Kerjanya kan data entry. Nah, ini ada juga di sini data entry. Ya kan? Data QA, data entry kan sama kayaknya ya. Ya enggak? Ada 13.000 ya. Ya, gimana? Bisa dikoreksi ini saya. Sama enggak? Apa yang dikerjakan sehari-hari ini enggak? Gimana? Probo dan Isa? Kita lebih ke bahasa audit sih sebenarnya. Sekarang Nggak jelas Mas, sorry Mas, suaranya nggak jelas. Oke. Pakai HP aja malah lebih jelas daripada headset. Halo ya, ini jelas malah. Ya kan? Kayaknya sehari-hari kerjanya data entry kan ya, data QA gitu-gitu ya. Pokoknya berkaitan dengan data di Excel kan? Ya enggak? Bukan Mas, malah kita lebih ke menjalankan software yang dibuat sana gitu aja sih. Masukannya maksud saya kan seperti ya ada data kalian kerjakan kan, ya enggak? Iya benar-benar. Ya jadi kalau masuk ke data entry, data QA itu enggak jauh beda kerjaannya. Ngerti enggak maksud saya? Jadi sudah ada basic yang misalkan saya sudah ada basic bahasa pemrograman PHP, pindah ke bahasa TypeScript itu udah ngerti basicnya gitu loh. Ngerti enggak? Iya. Nanti bisa dikembangkan lagi juga bisa. Nah, kita bisa belajar. Nah, untuk level speakingnya itu saya rasa sudah cukup gitu kemarin tuh. Udah cukup banget. Nah, sekaligus berarti tantangan bagi kalian ya kan sebagai contoh awal. Saya juga lagi cari juga ya kan. Bisa dapat interview pertama enggak gitu. Itu menarik loh interview pertama. Ya kan. Pakai bahasa Inggris ya interviewnya, bukan bahasa Indonesia lagi kalau kita kerja di sini. Enggak usah cari yang full time, cari magangnya saja, internshipnya aja. Gitu. Lebih banyak. Kalau Mas Robo sih udah siap itu bisa itu bagus dia. Kalau saya masih belum. Nggak apa-apa, ngelamar aja.
Yang penting niatnya untuk dapat interview aja. Urusan kerjaan dapat enggak, terserah nanti, gitu loh. Itu sekaligus men-challenge diri ya kan. Saya bisa menghadapi interview enggak gitu loh. Ya kan. Latihan loh ini. Kalau misalnya dapat kerjaan, enggak usah mikir dapat kerjaannya dulu kan kalian juga sudah ada kerjaan kan. Dapat interviewnya dulu ini gimana gitu loh. Saya bisa menghadapi interview enggak? Ya kan. Bisa nanti dicoba. Bisa nggak dapat interviewnya gitu loh. Ini seperti menariknya di sini. Iseng-iseng ya kan. Kita bisa menguji mental kita nggak? Gitu. Kalau di interview orang luar gitu loh. Ya nggak? Kan ada panggilan interview nanti itu. Kamu disuruh mengerjakan tasknya ya kan, beberapa tugasnya, atau nanti juga malah diinterview sama si HRD-nya gitu loh. HRD atau bahkan owner-nya. Biasanya kalau owner itu kalau sudah tahap akhir, tapi kalau sementara masih belum. Kalau tahap awal. Itu kalau sudah ada interview itu sudah bisa diceritakan pengalamannya gitu loh. Oh saya sudah interview nih, apa yang diinterviewkan ini itu informasi penting gitu. Oke, ngerti ya? Pak. Ini semuanya yang ikut nanti juga kita cari kerja remote itu termasuk ini Mas Haris juga, terus ada satu lagi teman saya Mas Soleh, dia fokus di digital marketing, ambil bidang SEO, sulit banget SEO itu, tapi nggak nyerah untuk belajar, ya kan? Namanya juga mau mengubah nasib dengan gaji ratusan dolar untuk tahap awal junior ya, tahap awal junior. Nanti juga bisa ribuan, ya kan? Siapa yang nggak mau gaji ribuan kan? Nah, apalagi dolar semakin terpuruk ya. Oke. Berarti kan semakin peluang kalian untuk dapat penghasilan Rupiah lebih Mas tinggi. yang terburuk Mas. Oh ya, kebalik, bukan dolar. rupiah semakin terpuruk. Jadi ya sebagai remote worker ya sangat seneng gitu loh, ya kan. Kenapa? Bayar aja dolar. Ada yang standar dolar Amerika, ada yang kalau Eropa bisa 2, bisa euro, bisa pounds. Tapi kalau Australia dan Singapura juga pakai dolar sendiri gitu. Tapi rata-rata pakai dolar Amerika. Jadi ya enak banget kalau kita dapat gajian dolar, tinggal di Indonesia, rupiah semakin terpuruk gitu. Jadi ya semakin dapat banyak kan otomatis nilai tukarnya. Menarik jadi gajian dapat kerjaan $200 aja nanti kalau rupiah 20.000 wah sudah dapat 4 juta ya. $200 itu level anak magang beneran. Ini nanti banyak sekali di magang yang gajinya sudah dapat $200. Magang beneran. Magang, cuma magang ya. 3 bulan sampai 6 bulan. Digaji segitu. Dan bisa remote, bisa dikerjakan dimanapun. Oke, kalau ada pertanyaan lagi nggak? Ini kalau nggak kita diskusi bentar atau nanti kita pembahasan ke project fiktif kita. Gimana? Isa dan Probo? Nah, kalau gitu kan misalnya kita harus apa namanya konsisten, harus bener-bener kalau ternyata nggak ngerjain itu gimana Mas kayak gitu ya? Ngerjain apanya? Projectnya? Iya. Ya nggak apa-apa kan waktu kita mengerjakan cuma dikit. Misalkan nanti kita mengerjakan Duolingo cuma satu sesi, maksudnya cuma 1 menit, 2 menit. Masa nggak ada waktu 1 menit, 2 menit? Kan ya nggak mungkin ya, iya nggak? Oh oke. Kok Duolingo Mas? Bukan, ini fiktif projectnya, fiktif. Jadi Oh iya. pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu tentang Kalau itu loh, bukan maksudnya itu kalau kerja remote itu nanti kan kita berarti ditarget harus selesai. Kalau ternyata kita nggak ngerjain sampai selesai, gimana itu? Maksudnya gimana? Sudah keterima atau belum keterima? Iya kalau udah gitu. Kalau udah keterima ya harus dikerjakan karena sudah masuk perusahaan dan digaji kamu kan. Oh iya bener juga ya. Kamu gajinya juga nggak main-main gitu loh. Untuk junior juga 300 sampai 500, bahkan ada yang 700 juga. Dolar ya, bukan rupiah. Iya. Ya kan? Dan lowongannya banyak. Tadi itu aja data entry itu berapa? 13.000 loh. Ngerti kan? Mana tadi?
Nah ini 13.000 ya. Kelihatan nggak ini saya share screen ini? Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Nah 13.000 satu portal job aja seluruh dunia ini, ya kan? Ngeri ya. Satu data entry berhubungan dengan data aja yang kalian kerjakan sehari itu ternyata di dunia ada 13.000, ya kan? Gimana cara kita memenangkan untuk bisa masuk nih? Pasti penawaran gajinya harus paling rendah gitu loh. Untuk level junior, ya kan? Nggak tahu kalau di sini tuh di data entry itu ada semacam portal untuk portofolio enggak gitu loh. Ada enggak? Kalau di programmer ada namanya GitHub. Jadi interviewer bakal ngelihat aktivitas untuk ngodingnya gimana di GitHub. Tapi kalau data entry ada semacam kayak gitu enggak? Ada kayak portal untuk bekas kerjaan saya di sini loh, histori pekerjaan saya di sini loh. Ada enggak kalau di data-data kayak gini? Ada enggak? Gimana? Bisa dijawab, teman-teman? Aman, aman, aman. Bukan, maksudnya ada semacam portal kerja enggak? Portal untuk history enggak gitu loh. Maksudnya gimana? Kalau history Portofolio. Jadi kamu mengerjakan suatu kerjaan, nah kerjaan itu disimpan di sebuah portal. Jadi kalau orang mau interviewer itu tinggal melihat portofoliomu aja di sebuah portal itu. Ada nggak? Kayak gitu. nggak ada, Mas, belum ada. Nah makanya nanti dibikin YouTube. Kalau saya ada gitu loh, saya di programming itu ada. Jadi semua kode-kode yang ditulis itu masuk GitHub gitu loh. Jadi interviewer tinggal ngeliat GitHub saya saja gitu. Nanti coba bikin saya. Nah itu kerjaanmu dimasukkan rekaman. Nah itu sebagai bahan. Kalau saya sudah mengerjakan ini loh gitu loh, saya bisa sampai level ini. Itu orang-orang apa kerjaan ini global gini nggak ngelihat umur, nggak ngelihat agama, gitu, nggak ngelihat ras, nggak ngelihat background pendidikan. Pokoknya kamu punya skill dan dibuktikan dengan portofolio, udah selesai gitu aja. Gitu. Gimana? Halo? Nanti ya. Ada tambahan lain? Sebelum ganti topik? Gimana, teman-teman? Nggak ada, Mas. Soal yang GitHub itu mungkin saya masih awam, nanti coba saya cari info lain, cari info lagi. Oh, GitHub itu khusus khusus programmer. Jadi nggak ada kaitannya dengan data ini yang kita bahas ini. Itu Oh contoh, iya, apa-apa. itu portal untuk portofolio programmer Untuk gitu loh. portofolio, bener-bener, iya. Nah, kalau desainer namanya apa kemarin tuh kalau desainer itu lupa saya. Kalau desainer namanya Dribble atau apa gitu loh. Kalau desainer Dribble. Kalau programmer GitHub. Nggak tahu yang lainnya ya. Makanya cari sendiri aja untuk bikin portofolio itu gimana. Biar si interviewer ngerti, oh kamu bisa sampai ini gitu loh. Ya, oke, mungkin kita pindah ke lain topik ya. Gimana? Oke. Nah, topiknya ini. Jadi kita hmm, Bentar saya siapkan dulu.
masuk ke ChatGPT. Oke, share screen saya sudah kelihatan teman-teman. Kelihatan Mas, kelihatan. Oke, jadi kemarin saya sama Mr. Iwan itu sepakat dengan pendapat saya. Jadi selain kita discussion dengan film, dengan series, tapi juga kita harus melakukan sebuah presentasi. Presentasinya bukan di film ya. Kalau film kan nggak bisa presentasi. Presentasi dalam arti kita tuh ada sebuah aktivitas yang bertumbuh kayak kita di dunia kerja gitu loh. Kalau dunia kerja kan pasti ada kita itu meeting dengan atasan, dengan manajer, dengan supervisor, dengan sesama coworker atau teman-teman kantor. Tapi kalau di sini kan kita beda-beda skill ya, jadi akan sulit gitu loh. Saya pasti nggak bakal paham skillnya teman-teman secara detail. Maka dari itu kita harus seperti proyeknya itu project yang yang bahasa Inggris gitu loh, ya kan. Jadi kayak misalkan kita bikin aktivitas di Duolingo ini ya. Misalkan ini, saya sudah punya akun gitu. Saya sudah punya akun, ya kan. Jadi kita tinggal join aja, ya kan. Kemarin sudah ada yang bikin, jadi enak gitu loh kalau sudah bisa bikin. Nah, Duolingo itu apa sih? Duolingo itu sebetulnya sebuah teknologi yang membantu banget bagi English learner, ya kan. Kenapa kok sangat membantu? Kenapa? Karena gratis, ya kan. Semua orang pasti suka gratis ya, nggak mau yang berbayar. Dan saya mengusahakan yang kita kerjakan itu gratis, ya kan. Semuanya lah intinya kalau bisa. Meskipun kalau Prime Video itu berbayar ya, nggak ada gratisnya kalau Prime Video. Tapi yang lainnya itu gratis. Dengan gratis saja kita bisa menembus kerjaan remote yang gajinya ratusan bahkan ribuan ya. Kita harus bisa membuktikan itu. Kan sudah tayang di YouTube ya. Jadi kan YouTube itu kan media sosial yang memberikan informasi ke seluruhnya ya, maksudnya ke banyak kalangan. Jadi kita tuh gratis loh ini. Gratis saja bisa nembus kerjaan remote kok. Nggak usah berbayar gitu loh. Jadi jangan khawatir. Ya kan? Nah, Duolingo itu seperti ini teman-teman. Nah ini Duolingo English Test itu nanti ada persyaratan untuk yang level lebih lagi. Jadi kita ini seperti sertifikasi untuk kita sudah bisa, oh level bahasa Inggris saya itu sampai di sini gitu loh. Bukan pakai TOEFL lagi ya, TOEFL itu jadul ya. Tapi uniknya Duolingo English Test levelnya kayak TOEFL gitu. Harganya 50, kalau TOEFL kan 200. Kalau IELTS kan 250 sampai 300 ya. Mahal banget kan? Kalau Duolingo bayarnya cuma 50. Murah kan? Dengan cuma $50 levelnya sudah kayak TOEFL dan bisa dipakai di perusahaan gede untuk syarat sertifikasinya, sertifikasi bahasa. Nah, ya ini bisa diakses nanti. Kenapa? Karena saya belum melakukan tes. Tapi juga ada seperti kayak kita tryout bisa juga di sini di Duolingo English Test. Tapi saran saya mending pakai yang Duolingo yang biasa dulu, yang harian ini, ya kan? Jadi tugas kita nanti mengerjakan ini, ya kan? Di sini kan ada banyak materi seperti ini. Saya sudah menyelesaikan ini dari bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Ya kan? Bagian 4 isinya apa? Ya isinya materi-materi ini di sini gitu loh. Yang tadi itu. Nah, ini nanti kita presentasikan. Oh, saya selama seminggu ini sudah mengerjakan Duolingo
sampai tahap ini bagian 4 unit 15. Isinya apa aja? Isinya misalkan kita buka ya. Nah, isinya apa? Ini di sini ada semacam tugas yang harus kita kerjakan. Ini bisa dengar nggak teman-teman? Suaranya? Bisa. Nggak, maksudnya ini saya Oh, saya klik. Dengar. Tapi liriknya. Ini saya tekan gini, kedengeran nggak ini? Suaranya Duolingo kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Atau saya bikin fokus dulu aja, coba. Bentar. Saya bikinkan fokus dulu, khusus yang tab Duolingo-nya aja yang kita share screen. Nah, gini. Jadi cuma Duolingo-nya aja. Jadi ini skor ini 37, ini nilai saya. Nanti bisa masuk ke LinkedIn. Teman-teman tahu LinkedIn kan? LinkedIn itu kan portal networking terbaik di dunia ya. Jadi kita pakai Duolingo, aplikasi terbaik untuk bahasa, disambungkan ke LinkedIn, portal terbaik untuk cari kerjaan, untuk portofolio networkingnya gitu loh. Selain tadi yang portal remote, nanti juga ada LinkedIn juga gitu loh. Nah, ini bisa disambungkan ke LinkedIn, skor-skor di sini. Seperti saya sudah bisa mengerjakan sampai 315 hari. Targetnya sampai berapa? Sampai 1 tahun. 1 tahun ada berapa sih? 365 ya. Nah, kalau sudah 35 itu berarti saya sudah masuk kelompok yang 1% dunia. 1% dunia itu apa sih? Dari 1 miliar download Duolingo, hanya 1 juta orang yang bisa menyelesaikan sampai 1 tahun. Ini saya sudah 315. Jadi kalau saya kerjakan ini, jadi saya nambah 316. Coba ya saya kerjakan. Levelnya lebih sulit ini. Slice. Nah, dengeran kan teman-teman? Here. Winner. Gini. Retreat. Kayak gini ya. I Suaranya. need 3 slices of cheese. Aku memerlukan 3 potong keju. Ya, periksa. Betul. The ketchup is next to the beans. Yang kanan ini ada ada kayak apa namanya? Inilah. Hati itu dia ini ya. Kelihatan nggak? Hati itu artinya nyawa kita. Jadi kalau nyawa kita 5 habis, kita sudah nggak bisa main atau latihan lagi untuk bisa mendapatkan nyawa lagi. Perhatikan 5 ini. The ketchup is next to the beans. Kitchen. Ketchup. Kecap. Nah, Do they have any fancy cheese? apakah mereka memiliki apa ini? Apakah mereka memiliki keju mewah? Nah, betul. Let's make barbecue tonight. A slice of ham. Spice. Slice. Oh, let's make barbecue tonight. It's my favorite type of food. I can get the chicken here at the market. Do you have any ketchup at home? Salah ya. Kalau salah berarti jadinya bakal berkurang 1. Ham. Type. Ham. Expensive. Meat. Dad. Puts. Ketchup. On Everything. everything. You can buy a slice of pizza over there. Membeli pizza di
sebelah sana. Salah ya, 3. Do they have any seafood? I need a pound of fresh fish. She makes delicious barbecue. View. I'd like to get some seafood. Ya buat barbecue malam ini. Let's make barbecue tonight. tonight. Apakah kamu dicoba any kecap? Ketchup. Yep. I think we have some ketchup in the sandwich fridge. Oh, let's make barbecue tonight. It's my You can buy a slice of pizza over there. Kamu bisa membeli sepotong pizza sebelah sana. You can buy a slice of pizza over there. Kamu bisa membeli sepotong pizza di sana. Nah. Lanjutkan. Jadi hari saya bertumbuh jadi 316 hari. Sampai kapan ya? Sampai nanti mencapai level ini. Nah, ini tantangan 1 harinya sudah selesai. Tapi harus bisa 1 kali pelajaran lagi yang sempurna gitu. Oke, lanjut. Jadi ininya sudah bisa terpenuhi 316 hari. Ini harus diselesaikan ya kan. Sampai level mana? Sampai sini kalau bahasa Inggris. Nah, ada 6 level. Setelah ini selesai atau belum selesai nanti bisa juga lanjut ke yang tadi itu, yang Duolingo English Test ini. Nah, ini dipakai untuk syarat kerjaan yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi presentasi kita ya seperti ini. Oh, saya kemarin sudah bisa mengerjakan ini, bagian 1, bagian 2, sekarang di bagian 4. Tadi bagian 4 ada pembahasan tentang barbecue, ya kan, apa-apa itu jelaskan aja gitu loh. Ya kan. Di sini gitu loh. Ini tentang pembahasannya tentang kata pembilang negatif dan pertanyaan gitu. Apa how much are those papers, jelaskan aja gitu loh. Saya sudah sampai 316 hari. Demonya juga 16. Terus misalkan peringkat juga levelnya juga saya ada di peringkat 12. Misi hari ini misi hariannya cuma 1 yang terpenuhi, 2 belum. Misi selama 30 hari juga masih ada 2, ada 50 hari lagi. Selama 1 tahun ini saya sudah bisa mengerjakan dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, nggak pernah bolong sama sekali. Ini menguji konsistensi teman-teman gitu loh. Ya kan. Jadi kayak kita kerja itu kan dituntut kita itu konsisten ya. Nah, ini ujian kita untuk bisa konsisten gitu loh. Kalau pengen mendapatkan gaji dolar ya kita harus mengerjakan seperti ini gitu. Ini salah satu portofolio bahasanya di sini. Selain portofolio skill-nya tadi ya, technical skill. Ini salah satu portofolio fundamentalnya di sini, portofolio fundamental. Ada portofolio technical, ada portofolio fundamental. Fundamentalnya ya kita bisa mengerjakan bahasanya secara konsisten. Ya. Nanti kita bisa presentasikan dalam bentuk bahasa Inggris gitu loh. Ya kan. Saya baru daftar, saya sudah daftar 2019 ternyata, tapi kenapa baru serius ini? Karena baru tahu ternyata Duolingo sepenting ini gitu loh. Dan ini bisa ditambahkan ke LinkedIn. Nah, gini-gini. Ini ada 316 hari ya kan.
Saya ada di 16 diamond ini 3 besar. Terus ada di Liga Kecubung. Liganya ada di sini ya teman-teman. Ini ada beberapa liga.